Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita di Design Thinking pertemuan ke-10 ya, tentang Design Thinking Lab. Kalau kemarin kita ngebahas mengenai studi kasus companies, companiesnya apa aja. Sekarang kita ngebahas mengenai design problem bagian pertama ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas mengenai studi case study untuk companies ya, Toyota, kemudian Apple yang udah sering juga kita bahas, Microsoft yang dia berubah dari retail ke corporate, ke pelanggannya ya. Kalau Toyota yang di Undestructible Toyota yang kita ngebahas Kanban, Kaizen, kemudian Genchi Genbutsu itu kan yang merupakan sebenarnya kurang lebih sama dengan design thinking sekarang. Dia udah dari dulu, udah lama banget gitu ya. Kemudian ada lagi Samsung, yaitu sama kayak Apple, udah sering banget dibahas. Yang terakhir adalah Bank of America, yang dia menemukan cara untuk pembulatan yang sekarang udah banyak dipakai di Shopee juga ada, dan yang pasti di Tokopedia ada. Kita sering lihat kalau mau nabung emas atau beli reksadana, jadi kita belanja misalnya 49.000, mau nggak dibulatin 50.000, seribunya buat nabung untuk nanti beli emas atau reksadana. Atau misalnya 47.000, buletin jadi 50. Dan dia kasih pilihan, buletinnya ke berapa? 50, ke 55, atau ke 60, dan seterusnya gitu. Oke. Tapi intinya cuma buat memudahkan, jadi orang nggak perlu mikir lagi, sekalian belanja gitu. Nah, itu tadi yang kemarin kita bahas mengenai live case company di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita akan ngebahas mengenai design problem. Ini simple aja, kita lihat dari pengalaman pribadi saya dalam hal ini ya. Kita ngelihat, ini jangan ngelihat si baterai selisnya atau adaptor atau yang obeng set atau ini enggak. Kita lihat ini nih, teko, simple kan? Teko aja dua nih, dua teko. Oke, yang kita tahu di sini ya, mungkin misalnya ada yang belum tahu, ini adalah yang lock and lock, yang dalam kurung mahal gitu ya, lebih ya nggak mahal banget sih, sedang. Ini yang biasa gitu, yang murah ya. Dari sini aja kita simpel ngelihatnya. Desainnya kelihatannya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ini saya taruh di lantai. Sebenarnya, Pak, kan harusnya teko ditaruhnya di meja dong. Ya enggak, boleh dong, bebas di mana aja gitu kan. Ini use case saya gitu. Saya taruh di lantai. Desain yang merah ini itu ada kekurangannya. Tahu nggak apa? Dia kan nuangin air dari sini kan, ya, dari sini. Ini karena kita taruh di bawah, sebenarnya nggak masalah. Ditaruh di meja pun, dia masalahnya apa? Kalau kita lama nggak pakai, ataupun sebenarnya eh, tergantung misalnya daerahnya berdebu atau enggak, udah ngerti arahnya kemana kan. Ini dia nampung debu, nampung kotoran di sini, apalagi ketaruh dari bawah gini ya. Yang ini enggak. Simple nih kan. Sebenarnya cuma masalah congornya aja gitu kan, masalah tempat untuk nuangin airnya. Ini kan dia biasa, biar nggak tumpah-tumpah, biar presisi kan. Tapi sama, ini juga presisi. Begitu dibuka ininya, dia sama presisi juga. Simple loh itu. Itu cuma masalah yang simple. Itu yang menunjukkan bedanya gitu, produk yang mainstream dalam kurung murah dengan yang sedikit lebih ada pemikiran buat desainnya gitu. Itu aja sih. Dan gini, nanti misalnya, atau mungkin sekarang udah ada gitu ya, yang lain Star atau apa gitu. Misalnya ada dia meniru kayak gini. Contohnya apa? Yang ini, yang ini. Ini murah nih, walaupun ini 2 liter ya. Ini kalau nggak salah 4 liter, dan yang ini 3 liter. Kalau saya nggak salah ya. Ini kan ketutup juga kan? Tapi ada masalah. Jadi, ini kan pakai seal silikon. Ini juga pakai, yang ini enggak. Tapi kalau saya nuangin misalnya isi penuh, yang ini nggak masalah isi penuh. Ini kalau isi penuh, dia kayak ada bocor. Sebenarnya bukan bocor. Kalau misalnya isinya udah tinggal segini, misalnya tinggal 80% gitu ya, dia dituang nggak bocor sama sekali. Tapi kalau penuh 100%, ya maksudnya nggak sampai atas ya, segini aja nih, dia ada something, ada yang netes di luar dari lubangnya. Oke, itu pengalaman pribadi aja. Jadi ada masalah dengan desainnya dari yang kita alamin, yang saya alamin dalam hal ini gitu ya. Jadi saya nggak berkompeten untuk melihat bagian anu. Kita cuma ngalamin dari hasil outputnya aja gitu kan. Oh, yang ini masalahnya di mana? Oh, yang ini masalahnya di mana? Oh, yang ini masalahnya di mana? Gitu kan? Oke. Jadi kalau yang ini sih nggak ada masalah. Jadi pas dibuka ini, masalah dia cuma satu. Kalau kita isi benar-benar full banget sampai mentok ke atas gitu ya, sampai mentok. Pas dituang, dia agak-agak agak sedikit ada blobor di kiri kanan. Karena apa? Kalau kalian tahu misalnya botol gitu ya, dia keluar cuma dari sini.
kan udara nggak ada tempat kan, jadi dia bergejolak di dalam gitu kan, pluk pluk pluk. Nah itu dia masalahnya, karena kan kalau yang kita pernah lihat ya, kalau saya nggak salah, saya lupa mereknya apa, biasanya ada lubang di sini dan ada lubang angin di sini. Di sini ada desain problem. Apa itu? Dia bisa bikin ada lubang angin, tapi akhirnya jadi nggak kedap air kan, jadi bisa tumpah. Ya nggak? Ada desain problem di situ. Kalau yang di sini nggak ada, karena ini ada lubang angin ya memang. Karena ini kan bisa digeser buka tutup kan, tapi masalah dia adalah di sini collecting dust gitu, kotoran, karena ditaruh di bawah gitu kan. Itu dia. Oke, itu simple. Itu cuma hal yang super simple loh. Ini cuma masalah teko, jug, kettle, apalah namanya ya. Yang desainnya bisa dibilang hampir nggak ada gitu kan. Kita nggak ngomongin spare part elektronik, nggak ngomongin PCB, nggak ngomongin sensor, nggak ngomongin apa. Cuma simple kayak gini. Itu baru yang simple. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngomongin gini. Design problem. Pertama, kita akan ngomongin brainstorming session. Jadi akan ada nanti kayak dibagi per orang, per kelompok, group discussion gitu kan. Oke, ada kasus ini, gimana kita tanggapannya? Setiap orang harus ngasih masukan. Jadi masukannya nggak perlu dipikirin. Maksudnya nggak perlu, oh ini kelihatannya bener nggak? Ini nggak perlu. Langsung aja apa yang ada di otak keluarin. Oke, yang pertama. Kedua, observation. Observation itu berarti nanti kita saling lihat gitu kan. Nanti kan orang nulis, oh tanggapan dia apa, tanggapan dia apa. Nanti kita lihat, oh yang ini sama ini sama. Oh yang ini sama ini kayaknya nggak relevan. Nggak masalah gitu, nggak usah malu. Oh iya ya, saya tadi salah. Oke, udah gitu aja selesai. Yang ketiga apa? Structured interview. Yang keempat adalah contextual inquiry. Kalau yang structured interview itu, jadi nanti kita akan lihat, misalnya nih, oh ada yang ngasih pendapat A gitu kan. Oke, kenapa menurut kamu itu A? Jadi kita jangan langsung bilang, oh salah nih, salah. Enggak. Menurut kamu kenapa? Siapa tuh dia punya pemikiran lain sehingga, oh masuk akal. Oke, itu dia maksudnya. Di contextual inquiry, kita juga ngelihat misalnya dalam hal ini, oh kenapa menurut kamu ini relevan? Tadi kan kita nanya gitu kan, oh karena pola pikir saya begini. Jadi dia kasih pendapat A, dia ngasih tanggapan A. Karena pola pikir saya B, gitu kan. Oke, B dengan A, relevan, berhubungan. Tapi sekarang gini, kenapa menurut kamu pola pikir kamu yang B itu bisa diterapkan di kasus yang kita sodorkan gitu. Itu maksudnya. Ini nanti akan lebih kelihatan. Kalau di sini kan masih teoritis ya, masih ngambang. Akan lebih kelihatan kalau kita mulai langsung ngebahas di brainstorming sessionnya ini. Jadi kalau di video susah gitu ya, karena kan ini akan memang saya desain untuk langsung di kelas. Karena memang design thinking itu harus yang highly interactive gitu, supaya langsung kelihatan. Karena kalau enggak, cuman ngambang, seolah-olah orang mikirnya gini, gampang, cuman gini doang gitu kan. Padahal perusahaan yang berhasil menerapkan design thinking nggak banyak loh, ya kan? Cuman yang tadi kita lihat yang gede-gede aja. Yang kecil mungkin pakai, mungkin enggak, tapi hasil akhirnya mereka nggak berhasil di pasaran, ya enggak? Jadi misalnya mikir, kayaknya gampang. Enggak juga, karena di design thinking memang nggak ada benar salah. Tapi untuk menghasilkan sesuatu yang sukses, itu susah, ya enggak? Benar salah benar, nggak ada yang salah gitu kan? Itu dia makanya kan misalnya CEO-nya Sony atau siapa gagal total, nggak dihukum, dia nggak diapa-apain, cuman orang tahu oh yang ini nggak berhasil nih, ya kan? Karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Lanjut. Kemudian sekarang kita lihat gini. Oke, saya akan pilih tema yang akan kita diskusikan. Apa itu? Yang paling gampang sih. Jadi kalau lihat dari keyword di sini kan most worrying topics worldwide di 2023. 2024 kan belum habis ya. Jadi kita lihat nih, topik apa sih yang paling genting yang dirasa oleh dunia ini paling genting. Karena kita milih harus ada base-nya aja dong, yang paling heboh dong. Kita kan nggak milih yang cemen misalnya. Oh kemarin di gang saya nabrak pagar si Anu. Ya itu emang genting bagi yang punya rumah, tapi nggak genting bagi seluruh dunia, ya nggak? Nah di sini pertama apa yang paling nomor atas? Inflasi lah ya, inflasi. Yang kedua apa? Ini kemiskinan, poverty and social inequality. Kemudian crime and violence dan seterusnya, unemployment gitu ya. Tapi di sini kita kan harus adil kepada, ini kan buat mahasiswa ya. Mahasiswa mungkin nggak terlalu ngerasa inflation, walaupun ngerasa, karena kan apa? Dia duit misalnya dapat dari orang tua. Mungkin cuma sedikit yang nyari sendiri, jadi nggak berasa nih. Kalau misalnya minggu ini beli beras harga 20.000, minggu depan tiba-tiba langsung naik 22.000, minggu depannya naik 23.000. Kan cuma 1.000. Ya iya cuma 1.000 per minggu gitu. Cuma 2.000, ya 2.000 per minggu. Itu berarti gitu loh. Ingat ya,
orang yang kaya dan bisa jadi kaya itu adalah yang menghargai uang yang kecil. Coba aja lihat yang paling gampang. Kalian mungkin pernah dengar, yang menang lotre, karena dia bukan mental kaya, dia menang lotre. Menang lotrenya itu nggak tanggung-tanggung loh, $500.000, $100.000. Sebentar habis dong, ya kan? Sebentar habis. Kenapa? Wah, cuman segini. Jadi misalnya nih ya, dapat duit lotre $100.000. Bro, bagi duit dong berapa? $5.000. Lu kan cuman 5.000, kok ada 100.000 gitu kan? Atau enggak, katakanlah bukan ke temennya, bukan ke saudara deh. Gue mau beli HP, padahal baru kemarin beli HP. HP cuman berapa sih? $600. Mah pelit banget sih lo, ya kan? Lo kemarin baru dapat duit 100.000. Itu mental kere. Jadi jangan takut kalau bilang, lo hitung-hitungan banget sih, lo pelit banget sih lo gini. Orang yang ngebully kita itu pas kita miskin, kemana dia? Nggak ada, hilang, ya kan? Jadi nggak usah dengerin omongan, lu ini banget, lu hitungan banget, lu ini, nggak usah dengerin, buang aja tuh orang, karena clearly dia berusaha menjerumuskan, jangan didengerin. Oke, sekarang kita lihat nih, inflation atau kemiskinan dan social inequality. Mungkin kalian ngerasain, mahasiswa ngerasain. Crime and violence relatif ya. Kalau misalnya anaknya lurus gitu kan, cuman pergi kuliah pulang, mungkin nggak ngerasain. Walaupun mungkin misalnya kapan kena begal atau apa, nah baru dia ngerasain kan. Nanti yang paling itu ngerasain di sini kan, begitu lulus, susah setengah mati nyari kerja nanti, tapi bukan sekarang juga gitu kan. Ngapain kita menakut-nakuti kan? Yang penting kita fokus saja belajar dulu. Di sini apalagi, nah mungkin ini berasa walaupun nggak banget, tapi tahu, pernah lihat di media sering banget gini, bla 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 gitu kan. Tinggal nanti kita pilih. Saya sih bebas gitu, saya nggak, harus anu. Nanti pilih kalau saya memang sengaja mendesain yang heboh gitu ya kan. Kalau ini kan misalnya nih, bagi kita orang kantoran atau bapak-bapak, ini paling heboh, tapi bagi mahasiswa enggak kan? Ya enggak gitu. Oke. Nah, ini dasarnya misalnya, saya milih ini gitu ya, untuk nanti kita diskusikan di kelas gitu ya. Kemudian kita lihat lagi dong, kalau tadi kan ini cuman di bulan sampai dengan bulan Maret itu presentasinya gimana gitu ya. Ini kan ada risetnya, ada apanya, semua jelas, ada linknya, kalau tinggal diklik gitu ya di PowerPoint-nya. Ya mungkin kalau yang nonton videonya nggak bisa ya, tapi walaupun misalnya mau, nanti ada yang mau tinggal komen, Pak saya minta PowerPoint-nya, silakan bilang aja, nanti saya akan kasih. Saya taruh di share di Google Drive kok. Tinggal minta, saya akan kasih, karena emang saya yang bikin ini. Maksudnya PowerPoint-nya saya yang bikin. Link ini, berita ini bukan saya yang bikin ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat apanya nih. Kita akan lihat dari semua tadi masalah-masalah yang mengkhawatirkan itu, kita lihat trennya, naik apa turun. Ini contoh yang gampang aja, kita jangan lihat yang lain-lain deh. COVID dong, COVID kemarin-kemarin setahun yang lalu, lihat dong tinggi gitu kan. Sekarang kan udah enggak, ya kan udah turun drastis. Nah tinggal yang lain nih, misalnya, inflation tadinya biasa, jeger naik kan. Poverty juga naik, di sini crime violence juga, unemployment stabil, tapi di sini aja sih sempat naik. Kemarin ini pas awal-awal, pas di tengah COVID ya, karena banyak yang laid off segala macam gitu. Oke, ini cuman pelengkap dari yang tadi di slide sebelumnya. Oke. Ini tadi misalnya kita, nih ceritanya gitu ya, di kelas kita akan bahas misalnya, inflation. Jadi di sini yang mau saya tekankan itu bukan inflasi. Kita harus ngapain? Bukan bacot gitu kayak yang di atas-atas sana, enggak. Harusnya negara gini, enggak. Kalau itu bacot gitu kan. Yang saya mau, inflasi, bagaimana kalian sebagai individu, sebagai seorang mahasiswa menghadapi inflasi gimana? Jadi bukan sebagai seorang yang di atas yang negara harus gini, bacot gitu kan, bacot. Nggak guna gitu ngomongin gitu. Karena kita nggak kompeten juga. Walaupun yang di atas juga nggak kompeten gitu kan. Cuman kita pun ngomong sejenius, sebriliannya ide kita. Apa gunanya? Di sini nggak ada yang dengar juga gitu kan, misalnya bagus ya, walaupun misalnya sebenarnya bagus, orang tinggal bilang aja jelek kan, karena yang ngomong siapa. Beda kalau misalnya kan di sini kita profesor di bidang ekonomi, pemenang Nobel Prize di bidang ekonomi, boleh orang akan dengar gitu kan. Jadi di sini saya ngedesainnya cuman menurut kalian bagaimana kalian menanggapi isu inflasi ini dalam kapasitas kalian sebagai individu, dalam hal ini sebagai mahasiswa.
Ya kalau yang nonton video misalnya seorang pekerja kantoran, gimana cara ngadepinnya? Ya gampang gitu kan. Oh, saya nggak usah belanja barang yang mahal-mahal. Ini contoh aja gitu kan. Oh, tadinya saya mau beli iPhone Pro Max 14, 13, 12, mau beli 3 gitu. Oh, sekarang nggak ada, beli satu aja. Misalnya, walaupun itu nggak benar ya. Contohnya kayak gitu aja. Sebagai individu, what would you do? Apa yang akan kalian lakukan terhadap kasus inflasi yang udah terjadi nih ya. Udah terjadi dan mungkin akan naik terus. Apa yang mau dilakuin? Oke? Sebagai individu. Itu yang pertama, isunya. Yang kedua, misalnya nih, bagaimana kalian menanggapi terhadap isu ini? Karena seluruh dunia sekarang udah rame kan nanggapin invasi Israel ke Gaza. Nanggapinnya gimana? Wah, saya mau pergi ke Gaza, mau ikut perang. Misalnya gitu kan, tinggal tulis. Atau misalnya, wah, ini nggak benar. Ngapain? Karena kalau bacot doang nggak ada guna gitu kan. Mau ngomong ini jelek ini, ya udah, siapa yang mau dengerin? Nggak ada, ya kan? Gitu. Ada yang bisa dilakuin supaya berefek. Misalnya kalian pro ke siapa? Pro ke Palestina atau pro ke Israel. Saya akan ngelakuin ini karena ini akan berefek ke mereka, ke si Israel atau ke si Palestina. Oke? Itu maksudnya. Ini isu yang kedua. Yang ketiga, nah ini siapapun, either kalau inflasi mungkin kalau kita nggak nyari duit, nggak nyari duit sendiri mungkin belum terlalu berasa. Tapi kalau ini heat wave, gelombang panas, siapapun dari bayi sampai orang tua ngerasain, ya kan? Bukan berarti wah matiin aja Pak mataharinya, nggak bisa juga. Siapa yang bisa? Nggak ada kan? Sekarang gimana kita menyikapi ini udah terjadi suhu panas? Ngapain? Gimana? Misalnya nih kan yang gampang. Oh, bawa kipas portable kemana-mana, ya nggak? Misalnya kayak gitu contohnya. Apalagi gimana cara kita menangani ini? Karena kan ini bisa menghalangi kita beraktivitas secara normal kan? Mau kuliah panas banget nggak jadi deh gitu kan, menghalangi aktivitas kan. Gimana cara kita membuat supaya keadaan ini tidak menghalangi aktivitas kita yang normal? Oke? Itu dia maksudnya. Jadi nanti ini tinggal kita diskusikan di kelas gitu ya. Ya kalau di sini boleh gitu misalnya, oh gini tinggal ditulis. Karena intinya gini, oke? Ini misalnya berarti isu yang ketiga gitu ya. Begitu udah nih tiga isu ini, oke, semua nulis, nggak perlu terlalu dipikirin. Wah ini kayaknya nggak benar, oh ini kayaknya nggak oh ini kayaknya bego deh, ini kayaknya nggak intelek, nggak usah dipikirin, tulis. Karena di sini pertama nih ya poinnya, create a safe and supportive space. Kita nggak ada prejudgment di sini. Yang kedua tuh ya, divert judgment. Kita nggak akan langsung menghakimi, oh ini salah, oh ini benar, oh lo bego. Enggak, tenang dulu. Menurut kamu kenapa kamu kasih statement ini, ya nggak? Kenapa gini? Kenapa begini? Ingat yang kemarin si Jepang itu kan? 5 why. Why? Oh karena ini. Why? Karena ini. Sampai kita ketemu rootnya. Kenapa dia ngeluarin statement itu. Ya nggak? Dan yang ketiga, kenapa kita divert judgment sama create safe supporting space? Supaya kita mau encourage wild ideas. Jadi kalau bahasa yang gampangnya, kita pengen semua orang jadi kreatif. Orang itu sebenarnya semuanya kreatif, cuman mau ngeluarin ide ini, kayaknya ntar diketawain orang, kayaknya kurang pinter, kayaknya nggak intelek, kayaknya kayak anak-anak nih idenya. Enggak. Encourage wild ideas, no matter how wild it is. Jadi apapun itu keluarin aja, nggak akan diketawain. Nggak akan diapa-apain. Even kalaupun ada yang ketawa ya udah so what gitu loh. Nggak masalah, cuman ketawain. Yang pasti saya dosen kalian nggak akan ketawain. Ya walaupun ya kalian tahu saya iseng ya. Bahkan untuk hal yang biasa pun saya bisa ketawain gitu. Jadi nggak masalah. Saya bukan orang yang terlalu serius atau apa gitu kan. Yang keempat, ini ada hubungannya dengan tadi wild ideas sama different judgment. Karena kita aim for quantity. Jadi kita nggak, harus dipikirin banget supaya dapat ide-ide yang high quality. Nggak. Sebanyak mungkin idenya. Apa aja, tulis saja sebanyak mungkin. Dan yang terakhir ini, kalau ini kan teknis operasional aja ya, ya harus dikasih waktu dong buat mikir. Ya kali gitu, saya cuma kasih waktu 1 detik. Mana statementnya? Mana? Orang juga mikir, ya kali Pak, belum kepikir ini. Ya kak, allow preparation time. Oke? Kemudian berikutnya apa lagi? Di sini kita akan build the ideas on the ideas of other. Jadi nanti misalnya udah nih kumpulkan, bisa dari ide yang ada itu dikembangkan lagi, atau ada yang di-combine sehingga menciptakan ide baru yang lebih komprehensif, lebih lengkap, kan? Kemudian yang berikutnya, time box activities. Iyalah, ini wajar. Ini ada hubungannya dua ini ya, time box sama stay focus. Time box itu kita dijadwal dianggarkan waktunya. Jangan misalnya kan, ayo kita brainstorming.
kuliah dari jam 2 sampai jam 6 sore kagak kelar-kelar, sampai jam 8 malam. Enggak dong, kita harus kasih ada time limit semuanya. Even per stepnya ada time limit. Oke, untuk statement awal ada time limit berapa menit, baru nanti kita akan ngebahas statement-statement ini dibahas lagi gitu. Ada yang mungkin bisa dihilangin, ada yang mungkin bisa digabung, ada yang mungkin bisa dieliminasi atau apa gitu ya. Kemudian di sini biasa ya, kita jangan kayak di politik gitu ya, bacot-bacot semua orang pengen ngomong, nggak ada yang mau dengerin. Jangan ntar lu, oh, saya interupsi, nggak ada yang mau dengerin. Semua pengennya bacot, pengen ngomong. Enggak, kita nggak sebarbar itu. Kita lebih beradab dari mereka. Jadi satu ngomong ya udah, jangan langsung enggak. Dengerin dulu, kenapa? Siapa tahu dia punya pandangan yang beda yang ternyata, oh iya ya, itu dia maksudnya. Oke? Kita lebih beradab. Yang berikutnya, mix individual and group work. Jadi pertama kita dengerin juga dari individu, kemudian nanti kalian berkelompok rundingin lagi sehingga yang keluar nanti akan lebih tertata gitu. Jadi kita nggak masalah, kita wild idea semuanya keluarin, tapi nanti kemudian kita juga belajar work in a team. Itu penting. Jadi bukannya Pak katanya idenya liar, kok dibagi di grup. Jadi grup ini untuk to make you learn how to work in a team. Karena nanti yang namanya design thinking itu pasti proyeknya pakai tim, pasti tim. Jadi semua ngomong, bahkan biasanya di design thinking itu dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang engineer, ada yang art, ada yang design, apa segala macam, marketing ikutan. Itu yang dimaksud. Kenapa ada mix individual sama group work. Oke? Nah, di sini yang nanti begitu kita udah di step berikutnya gitu ya, semua itu harus secara visual supaya kelihatan. Karena apa? Kadang-kadang kata-kata itu lost in translation. Orang, maksudnya ini, ternyata ini, gue kirain maksudnya ini, ini kan. Walaupun bahasa kita sama ya, kadang-kadang orang suatu kata tertentu maksudnya bisa beda gitu kan. Apalagi nulis kadang-kadang dia nggak satu kalimat lengkap sempurna kan, dia cuma nulis 2 kata 3 kata, orang mikirnya bisa beda. Jadi visual itu lebih bagus supaya menghindari gagal paham. Oke. Kemudian follow up proses. Jadi misalnya nanti saya udah ngedesain, prosesnya dari yang pertama statement yang awal yang banyak gitu ya, baru nanti dirangkum dari individu kemudian ke grup, baru kemudian terindividu lagi gitu. Jadi ntar ada prosesnya, ada stepnya. Kemudian harus ada dokumentasi. Jadi nanti di sini dokumentasi itu akan saya taruh juga di papan gitu kan. Oke, ini dari step awal misalnya ya. Dari satu isu yang tadi yang pertama misalnya inflasi. Oke, ada 100 statement dari kalian semua misalnya. Satu orang nggak cuma satu, boleh 2, boleh 3 gitu kan. Ada 100. Kemudian nanti kita lihat kan, dari 100 ini tereliminasi tinggal 50. Ini simpel aja. Kita mau garis bawahi mengenai documenting habit nih. Saya akan tulis nanti di papan tulis dari 100 jadi 50. Ntar jadi 20. Ntar jadi 7 misalnya. Oke. Kemudian allow reflection time. Jadi misalnya udah jadi 150, 20 terus 7. Kita lihat lagi. Ini yang 7 udah bener belum sih mewakilin tadi yang 20, yang 50, yang 100 adalah, atau 7 ini harusnya nggak 7, harusnya 8. Harusnya nggak 7, harusnya 5 gitu. Lihat lagi. Kita kaji ulang. Itu dia. Karena apa? Design thinking ini bukan ilmu eksak kan. 4 tambah 4 pasti 8. Mau gimana pun paling bedanya cuman ini pakai dasar berapa bilangan ya kan. Tapi kalau ini sama kayak ilmu sosial gitu kan. Benar salahnya tergantung asumsi. Asumsi kita apa? Kayak misalnya kan, bikin produk harusnya gini. Asumsinya apa? Karena pembelinya orang kaya. Enggak, kita ternyata pembelinya orang menengah. Beda lagi kan hasilnya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung asumsinya apa. Follow up yang terakhir di sini ya. Follow up berarti pas tadi kita udah bikin dari 100 ke 50 ke 20 ke 7. Oke, dari yang 7 kita nggak bisa dong biarin aja. Karena apa? Kalau biarin aja lemes orang kan, langsung ngomongin yang ngalor ngidul aja gitu kan. Handphone harusnya gini, harusnya tahan peluru, tahan bom, tahan apa gitu kan, harganya murah. Jadi kan bikin handphone yang RAM-nya 1 tera. RAM-nya 1 tera, storage-nya 1000 juta tera gitu kan, tapi harganya cuma 500 perak gitu kan, bacot kan? Ya enggak. Follow up. Oke, kemarin kita tadi udah bikin ini. Mungkin nggak kira-kira, ya kan? Jadi nggak cuman omdo gitu asal ngomong doang. Semua orang bisa gitu kan. Monyet aja bisa gitu kalau cuman ngomong aja. Kita ngomong substantiate our statement gitu kan. Saya punya ide begini. Masuk akal nggak? Bisa nggak di follow up? Bisa nggak dijalanin? Itu yang penting, ya nggak?
Karena itu yang membedakan kita dengan orang yang di atas sana gitu kan. Jadi kita ngomong nggak, kita ada dasarnya. Kita ngomong begini, oh karena nanti kita tahu nih dengan teknologi yang sekarang itu bisa dilakukan. Karena kan kita bisa aja bilang kan, bisa nanti nih tahun 6.000, tahun 7.000, tahun 100.000 gitu kan. Handphone setipis kertas, anti bom, anti apa. Wah, talk time-nya bisa 100 jam. Standby time-nya bisa 3 abad misalnya kan. Tipis kayak kertas ya. Ya tapi nggak bisa dibuktiin gitu kan. Nanti tahun 7.000 siapa yang masih hidup kan? Nggak bisa. That's not gonna fly gitu kan. Nggak mungkin. Jadi jangan, kita nggak ngomong yang normatif gitu. Kita ngomong yang realita. Yang sesuai dengan keadaan sekarang, kenyataan sekarang, ataupun dengan teknologi yang ada sekarang. Atau mungkin, oh saya udah misalnya ini ya. Kalau kayak waktu itu yang Steve Jobs untuk masalah si iPhone, itu kan teknologinya belum ada. Tapi dia udah tahu itu possible. Dengan teknologi saat itu possible untuk dilakuin. Walaupun orang mati-matian jadinya, tapi it is possible. Jadi misalnya kalian mau tempuh cara kayak Steve Jobs, boleh, tapi kan berarti kita akan bedah super detail. Supaya itu bisa memang benar-benar visible dan possible, ya nggak? Oke, jadi jangan, oh berarti boleh nih, tinggal saya bilang aja nih, oh apa misalnya gitu ya. Handphone iOS bisa OS-nya iOS sama Android nih misalnya gitu kan, sama Linux sama Windows sekalian ada 4 OS misalnya gitu kan, ya bisa gitu kan, tapi RAM berapa dan gimana caranya ngebedain partisi, wah panjang urusannya jadinya. Oke. Nah di sini tadi kan kita ngomongin sudah si brainstorming session. Nah contextual inquiry apa itu? Jadi di sini kita akan lihat nih, kita akan identifying user. Jadi nanti akan dibagi ini kan, orang yang akan seolah-olah make produknya itu kan, jadi user. Kemudian dari 6 people from 3 different groups gitu kan. Oke, jadi nanti kita tahu nih, oh barang produk kita itu misalnya dari tipe apa nih, pelajar misalnya, kemudian orang kantoran misalnya gitu ya, terus orang lapangan atau apa gitu ya. Nah kita akan lihat ini, oke, ini dari tipe-tipe orang ini. Kemudian di sini kita akan ini berarti bukan di fokus group discussion lagi, ini bukan di kelas. Ini kalau misalnya di dunia nyata itu kita ngapain di contextual inquiry-nya. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin role play walaupun itu sebenarnya nggak terlalu produktif karena ini kan ngarang gitu kan. Maksudnya apa? Di kelas kalian mahasiswa semua gitu kan. Masa saya mau beranggapan seolah-olah oh ini ada yang orang dari pekerja dari tambang minyak atau nggak mungkin. Karena kalian nggak akan kebayang pekerja tambang minyak kayak apa, keinginannya seperti apa, nggak bisa gitu kan. Ini di dunia nyata bahwa misalnya nanti udah terjadi contextual inquiry, dia udah contoh misalnya si iPhone aja, kita balik lagi yang paling gampang yang semua orang kenal gitu kan. Oke, si Apple udah tahu iPhone ini yang pakai siapa aja. Ada mahasiswa, ada pelajar gitu ya, mahasiswa atau mungkin SD, SMP, SMA, ada orang kantoran, ada orang lapangan gitu kan. Oke, dari 3 ini ambil sampelnya 6 orang dalam hal ini gitu ya. Kemudian kita conduct visit, kita yang datengin langsung. Atau misalnya kalau kita emang punya budget, orang itu yang kita datengin ke site kita, ke kantor kita dalam hal ini kan. Kita tanya segala macam itu yang maksudnya begitu kita udah dapat semuanya, kita Bapak biasanya pakai handphone gimana? Banyak gitu pertanyaannya, ya kita nggak bisa bahas di sini gitu ya. Tapi intinya banyak pertanyaannya mengenai, karena ini kasusnya iPhone gitu ya. Bapak pakai iPhone apa enggak? Iya. Bapak yang sering dipakai apanya, yang suka apanya, nggak suka apanya? Biasalah banyak itu. Karena biasanya mereka yang diundang itu nanti pasti akan dikasih kompensasi. Biasanya dikasih duit gitu ya. Yang pasti dikasih makan, dikasih apa. Kalau dulu gitu. Untuk survei gitu ya. Dikasih duit. Iyalah kalau enggak orang ngapain capek-capek kan. Lu nanya banyak banget. Karena pertanyaannya banyak loh ini. Nanya sampai berapa puluh pertanyaan. Nggak dapat ogah gitu kan. Ngapain orangnya. Nah. Nanya banyak. Kemudian begitu ini di sini datanya kita udah dapat gitu kan. Kita udah tabulasi, ingat yang tadi kan, kita harus membudayakan dokumentasi yang lengkap. Makanya kenapa kalau di dalam setiap survei, interview atau apa itu pasti ada kamera, ada direkam pakai video. Jadi kalau misalnya orang tetap nyatet gitu kan, si interviewer tetap nyatet, tapi kalau misalnya ntar ada yang lupa, ada yang nggak sempat atau ada yang kelewat, bisa lihat lagi, oh ini tadi kurang, oh ini tadi ini, oh tadi salah saya nyatetnya nih. Harusnya kalau dari based on the video evidence bahwa oh dia tadi ngomongnya gini, A nih, saya catatnya B, salah gitu kan, nggak masalah, oke. Ya kita benerin. Itu tadi maksudnya untuk si contextual inquiry. Oke, itu dia tadi.
Jadi kita nanti ini masih ada lanjutan nanti ya yang di pertemuan berikutnya. Karena ini kan kita baru ngomongin brainstorming, kemudian kita ngomongin contextual inquiry, basically itu adalah kayak kurang lebih kayak survei gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita ngomongin untuk yang step selanjutnya gitu. Oke? Ya, ini emang singkat banget karena memang pada prakteknya di kelas itu labnya itu memang interaktif gitu ya, dan itu lama gitu kan. Kalau cuman ngomongin materi mah cepet kita bisa ngomongin per slide kayak kemarin kayak sebelumnya gitu kan. Tapi kalau ini karena memang praktek langsung, jadi slide-nya sedikit, tapi nanti interaksinya yang lebih banyak di kelas gitu loh. Oke, ya sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.